Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, hari ini kita ketemu untuk mata kuliah manajemen akuntansi, pertemuan ketiga ya. Dan hari ini kita bahas bab 2, yaitu tentang perilaku biaya. Oke, langsung saja ke materi. Yang pertama kita bahas di sini adalah tentang definisi biaya vs beban. Jadi, bedanya biaya dan beban seperti apa sih? Untuk biaya itu sendiri atau cost adalah pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang berguna untuk masa yang akan datang. Sedangkan untuk expense atau beban merupakan biaya yang telah memberikan suatu manfaat dan termasuk pula penurunan dalam aset atau kenaikan dalam kewajiban sehubungan dengan penyerahan barang atau jasa dalam rangka memperoleh pendapatan, serta pengeluaran-pengeluaran yang hanya memberikan manfaat untuk tahun buku berjalan. Jadi itu adalah perbedaan definisi antara biaya dan beban itu sendiri. Kemudian klasifikasi biaya. Di sini klasifikasi biaya berdasarkan tujuannya. Yang pertama yaitu untuk menyiapkan laporan keuangan eksternal. Maka untuk tujuan tersebut, biaya diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu biaya pokok, biaya produk, dan biaya periodik. Bedanya apa? Untuk biaya produk, contohnya adalah biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Sedangkan untuk biaya periodik yang sifatnya lebih ke beban, contohnya adalah biaya non-produksi seperti biaya penjualan dan biaya administrasi. Kemudian yang kedua, yang tujuannya untuk memprediksi perilaku biaya untuk merespon perubahan aktivitas. Untuk tujuan tersebut, maka biaya dibagi menjadi 3 macam, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Dan yang ketiga, untuk menentukan biaya ke objek biaya, misalkan seperti untuk departemen atau produk, maka biaya diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Ya, di sini adalah klasifikasi biaya berdasarkan tujuannya. Apakah untuk menyiapkan laporan eksternal, untuk memprediksi perilaku biaya, atau untuk menentukan biaya ke objek biaya. Jadi, klasifikasinya berdasarkan pada tujuannya masing-masing. Kemudian klasifikasi umum biaya. Yang pertama adalah biaya produksi atau sering disebut sebagai biaya produk, di mana untuk biaya produk di sini dibagi menjadi 3 macam biaya, yaitu biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Untuk biaya bahan baku langsung adalah bahan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari produk jadi dan dapat ditelusuri secara fisik dan mudah ke suatu produk. Jadi memang biaya untuk bahan-bahan yang memang diperlukan untuk memproduksi suatu produk, baik itu barang ataupun jasa. Yang kedua adalah tenaga kerja langsung, yaitu biaya tenaga kerja yang dapat ditelusuri dengan mudah ke produk jadi. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk membiayai tenaga kerja yang turut serta dalam proses produksi produknya. Jadi yang secara langsung ikut dalam proses produksinya. Sedangkan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik, yang adalah seluruh biaya manufaktur yang tidak termasuk dalam biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung itu masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Ini klasifikasi biaya berdasarkan dari biaya produksi atau biaya produk. Untuk yang kedua, yaitu klasifikasi umum biaya dari biaya non-produksi atau sering disebut sebagai biaya periodik atau biaya penjualan umum dan administrasi. Dibagi menjadi 2, yaitu biaya penjualan atau biaya pemasaran, dan yang kedua adalah biaya administrasi.
Untuk biaya penjualan adalah semua biaya yang diperlukan untuk menangani pesanan konsumsi atau pesanan konsumen dan memperoleh produk atau jasa untuk disampaikan kepada konsumen. Jadi di sini biaya yang digunakan atau diperlukan untuk penyampaian produk dari perusahaan sampai ke tangan konsumen. Sedangkan untuk biaya administrasi adalah semua biaya yang berkaitan dengan manajemen perusahaan secara keseluruhan. Jadi seluruh aktivitas manajemen perusahaan yang membutuhkan biaya itu masuk ke dalam kategori biaya administrasi. Ini penggolongan atau klasifikasi biaya dari biaya non-produksi. Kemudian perbedaan antara prime cost dan conversion cost. Bedanya apa sih? Untuk yang pertama, prime cost adalah biaya-biaya yang secara langsung berhubungan dengan proses produksi. Jadi biaya langsung, biaya yang digunakan atau dipakai langsung dalam proses produksi, yaitu adalah biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi penjumlahan antara dua biaya ini disebut sebagai prime cost. Sedangkan conversion cost adalah biaya yang mengolah atau mengkonversi bahan baku menjadi barang jadi. Jadi biaya yang dipakai untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi itu disebut sebagai conversion cost atau biaya konversi. Diperoleh dari penjumlahan antara biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead. Ini adalah perbedaan antara prime cost dan biaya konversi. Kemudian aliran biaya. Aliran biaya untuk masing-masing perusahaan ada perbedaan tergantung dari jenis perusahaannya. Yang pertama, saya jelaskan tentang aliran biaya untuk perusahaan manufaktur. Jadi untuk perusahaan yang memang khusus untuk memproduksi produk. Alurnya, di sini ada biaya dan laporan keuangan. Untuk biayanya, ada dua macam, biaya produksi dan biaya periodik. Untuk biaya produksi dibagi menjadi tiga, yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Sedangkan untuk biaya periodik adalah penjualan dan administrasi. Untuk yang pertama, pembelian bahan baku atau biaya bahan baku masuk dalam laporan keuangan dalam bentuk neraca, yaitu pada bagian persediaan bahan baku. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja langsung dalam neraca itu masuk dalam persediaan barang dalam proses. Sedangkan untuk overhead pabrik sama seperti tenaga kerja langsung juga masuk dalam persediaan barang dalam proses. Dari persediaan bahan baku dalam neraca menjadi persediaan barang dalam proses. Di sini bahan baku yang digunakan adalah bahan baku yang digunakan dalam produksi. Nantinya akan dirubah menjadi persediaan barang jadi. Jadi prosesnya persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, kemudian persediaan barang jadi. Nantinya setelah menjadi barang jadi, maka barang tersebut akan dijual dan laporannya akan masuk dalam laporan laba rugi, yaitu harga pokok penjualan atau HPP, serta adanya beban penjualan dan administrasi. Itu berasal dari biaya penjualan dan biaya administrasi. Itu bentuk contoh biaya beserta laporan keuangan yang terdapat dalam perusahaan manufaktur. Kemudian untuk aliran biaya pada perusahaan dagang, jadi perusahaan yang tidak memproduksi, perusahaan yang hanya khusus untuk membeli kemudian langsung dijual kembali kepada konsumen. Di sini alirannya tidak ada produksi ya, jadi langsung pada pembelian persediaan barang dagang, yaitu berasal dari biaya produk atau biaya persediaan, nantinya menjadi persediaan barang dagang, kemudian akan masuk dalam laporan keuangan, yaitu berupa laporan laba rugi. Di situ ada pendapatan, ada harga pendapatan dikurangi harga pokok penjualan, menjadi laba kotor, kemudian dikurangi biaya penjualan dan administrasi menjadi laba operasi. Itu berasal dari biaya periodik
atau biaya periode, biaya non-produksi. Itu alur untuk perusahaan dagang. Jadi terdapat perbedaan. Untuk perusahaan produksi atau perusahaan manufaktur, ada persediaan bahan baku, barang setengah jadi atau bahan dalam proses, dan barang jadi. Kemudian dijual, nantinya akan masuk dalam laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Kalau untuk di perusahaan dagang, itu adanya hanya persediaan barang dagang. Jadi pembelian persediaan barang dagang menjadi persediaan barang dagang yang nantinya akan dijual, kemudian akan masuk dalam laporan keuangan berupa laporan laba rugi. Pencatatannya itu dari pendapatan dikurangi HPP menjadi laba kotor, kemudian dikurangi biaya penjualan dan administrasi, hasil akhirnya adalah laba operasi. Dan semuanya itu, datanya itu berasal dari biaya periode atau biaya non-produksi dalam perusahaan. Kemudian klasifikasi biaya untuk pembebanan biaya ke objek biaya. Yang dimaksud dengan objek biaya di sini adalah segala sesuatu yang biayanya ingin diukur atau suatu dasar yang digunakan untuk melakukan perhitungan biaya. Objek biaya biasanya berdasarkan produk, jasa, proyek, pelanggan, aktivitas, dan departemen. Mengingat banyaknya objek biaya yang dapat digunakan oleh perusahaan, yang paling umum digunakan oleh perusahaan adalah berdasarkan produk, departemen, dan aktivitas. Jadi klasifikasinya berdasarkan produk, departemen, dan aktivitas untuk objek biaya. Kemudian untuk tujuan pembebanan biaya ke objek biaya, maka biaya di sini dibagi menjadi dua macam, yaitu biaya langsung atau direct cost dan biaya tidak langsung atau indirect cost. Bedanya apa? Saya jelaskan di slide berikutnya. Untuk yang pertama, biaya langsung, yaitu biaya yang dapat dengan mudah ditelusuri ke objek biaya yang bersangkutan. Jadi biaya yang langsung dapat terlihat pada objek tersebut. Misalkan, pabrik Coca-Cola dengan produk sebagai objek biaya, maka biaya kaleng dan botol termasuk dalam kategori biaya langsung. Contoh lainnya, pada pabrik konveksi baju, produk sebagai objek biaya, maka biaya kain adalah biaya langsung pada perusahaan atau pada pabrik konveksi baju. Jadi penggolongan biaya langsungnya itu langsung dilihat pada objek biayanya. Kalau Coca-Cola dengan objek biaya sebagai objek biaya berupa minuman atau produk minuman, maka biaya langsungnya adalah biaya kaleng dan botolnya. Sedangkan untuk pabrik konveksi pakaian yang memproduksi pakaian atau produk jadinya berupa pakaian, maka biaya langsungnya adalah berupa biaya kainnya. Sedangkan untuk biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri dengan mudah ke objek biaya yang bersangkutan. Jadi kebalikan dari biaya langsung. Contohnya, untuk perusahaan atau pabrik Coca-Cola dengan produk sebagai objek biaya, maka gaji supervisor yang bertugas untuk mengawasi produksi Coca-Cola dan produk lain yang juga diproduksi di pabrik tersebut termasuk dalam kategori biaya tidak langsung. Kemudian yang kedua, pabrik konveksi baju dengan produk sebagai objek biaya. Maka biaya sewa gedung dan listrik di pabrik yang digunakan untuk produksi baju merek X dan baju merek Y adalah masuk dalam kategori biaya tidak langsung. Jadi yang tidak dapat ditelusuri secara langsung pada objek biaya tersebut itu masuk dalam kategori biaya tidak langsung. Selanjutnya adalah klasifikasi biaya untuk memprediksi perilaku biaya. Perilaku biaya itu sendiri adalah bagaimana biaya akan bereaksi atau merespon perubahan aktivitas bisnis. Bila aktivitas bisnis meningkat atau menurun, maka biaya tertentu mungkin akan ikut mengalami perubahan.
mengalami naik turun. Maka untuk tujuan perencanaan manajer harus dapat mengantisipasi apakah yang akan terjadi jika biaya mengalami perubahan dan sejauh mana perubahannya. Jadi di sini untuk mengidentifikasi perubahan atau perilaku biaya terhadap apa yang terjadi pada perubahan aktivitas perusahaan. Dan untuk memprediksi perilaku biaya, maka di sini biaya dibagi menjadi 3 macam, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Untuk yang pertama, biaya variabel. Yang dimaksud dengan biaya variabel adalah biaya yang secara total berubah secara proporsional dengan adanya perubahan aktivitas. Jadi, kalau aktivitasnya berubah, otomatis biaya variabelnya juga akan berubah, mengikuti perubahan aktivitas perusahaan. Aktivitas tersebut berupa unit yang diproduksi, jumlah yang dijual, jarak kilometer yang dituju, jumlah tempat tidur yang digunakan, termasuk jam kerja dalam perusahaan. Perilaku biaya variabel di sini ada total dan per unit. Untuk total, maksudnya di sini adalah biaya variabel total, yaitu di mana akan bertambah atau berkurang secara proporsional terhadap perubahan tingkat aktivitas. Jadi, untuk biaya variabel total, jadi secara proporsional secara keseluruhan akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan aktivitas perusahaan. Sedangkan untuk biaya variabel per unit, yaitu biaya variabel akan selalu konstan untuk per unitnya. Jadi di sini tidak untuk yang variabel per unit itu tidak akan dipengaruhi oleh aktivitas. Aktivitas berubah, biaya variabel per unitnya akan tetap atau konstan. Yang berubah itu adalah biaya variabel total. Contohnya misalkan seperti ini, perusahaan XYZ memproduksi mobil dan membutuhkan 1 unit baterai mobil dan 1 unit mobil yang diproduksinya. Biaya baterai adalah 24 US dollar. Jumlah produksi mobil, misalkan selama 3 tahun, tahun pertama 1 unit, tahun kedua 500 unit, tahun ketiga 1000 unit. Untuk biaya per baterainya tetap sebesar 24 US dollar per unitnya. Jadi, walaupun jumlah produksi per tahunnya meningkat, biaya per unitnya konstan. Tiap tahun tetap sebesar 24 US dollar. Yang berubah adalah total biaya variabelnya. Itu diperoleh dari jumlah produksi mobil dikali dengan biaya per baterainya. Jadi misalkan tahun pertama produksinya 1 unit, biaya per baterainya 24 US dollar. Maka total biaya variabel tahun pertama itu senilai 1 dikali 24, berarti 24 US dollar. Tahun kedua 500 unit, biaya variabel per unitnya tetap 24 US dollar, berarti total biaya variabel untuk tahun kedua adalah 500 unit dikali 24 US dollar, itu senilai 12.000 US dollar. Tahun ketiga 1000 unit dikali 24 berarti 24.000 US dollar. Maka yang berubah, yang akan semakin bertambah atau meningkat tiap tahun itu adalah total biaya variabelnya, mengikuti perubahan jumlah produksi tiap tahun, sehingga bentuk kurva atau grafiknya itu akan naik dari titik 0 terus ke atas. Jadi cara bacanya di sini adalah jumlah atau total biaya variabelnya akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan volume produksinya. Jadi jika volume produksinya semakin tinggi atau semakin banyak, otomatis total biaya variabelnya juga akan semakin besar. Jadi searah, perubahannya adalah searah. Itu untuk biaya variabel. Yang kedua, untuk biaya tetap.
yaitu adalah biaya yang secara total tidak berubah atau tidak terpengaruh dengan adanya perubahan tingkat aktivitas dalam perusahaan dalam batas tingkat aktivitas yang relevan atau dalam periode waktu tertentu. Aktivitas tersebut berupa unit yang diproduksi, unit yang dijual, jarak kilometer yang dituju, jumlah tempat tidur yang digunakan, serta jam kerja. Maka untuk perilaku biaya tetapnya sama seperti variabel, ada total, ada per unit. Untuk yang total biaya tetap tidak dipengaruhi oleh perubahan tingkat aktivitas dalam rentang yang relevan, sedangkan untuk biaya tetap per unitnya akan berkurang apabila jumlah unit yang dihasilkan bertambah. Jadi di sini kebalikan dari biaya variabel. Untuk biaya tetap total itu konstan, aktivitasnya mau bertambah, mau berkurang, biaya tetap totalnya itu konstan. Tapi untuk biaya tetap per unit itu berlawanan arah dengan aktivitas. Jadi semakin banyak aktivitas, maka biaya tetap per unitnya akan semakin rendah. Semakin sedikit aktivitas, maka biaya tetap per unitnya akan semakin tinggi. Jadi berlawanan. Sifatnya adalah berlawanan dengan aktivitas. Aktivitasnya semakin banyak, maka biaya tetap per unitnya akan semakin sedikit. Contohnya seperti ini. Perusahaan XYZ menyewa sebuah mesin untuk melakukan pengujian dengan biaya sewa per bulan sebesar 8.000 US dollar. Biaya sewa per bulannya tetap sebesar 8.000. Jumlah pengujiannya setiap tahun mengalami peningkatan. Tahun pertama 1.000, tahun kedua 500, tahun ketiga 2.000. Walaupun jumlah aktivitasnya semakin besar, tapi jumlah atau biaya sewa per bulannya konstan, tidak terpengaruh pada aktivitas. Aktivitasnya mau semakin banyak seperti apapun, biaya sewa per bulannya tetap senilai 8.000 US dollar. Sehingga untuk grafiknya seperti garis lurus. Jadi volumenya semakin banyak, biayanya tetap senilai 8.000, konstan tiap tahun. Jadi tidak terpengaruh pada aktivitas perusahaan. Itu untuk biaya tetap. Yang ketiga, untuk biaya campuran, yaitu adalah biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel dan sekaligus biaya tetap. Jadi gabungan atau kombinasi antara biaya variabel dan biaya tetap. Contohnya seperti apa? Misalkan seperti di sini saya beri contoh biaya listrik. Itu adalah kategori biaya campuran. Biaya pemakaian listrik berubah sesuai dengan perubahan tingkat pemakaian listrik. Berarti untuk biaya pemakaian listrik itu masuk dalam kategori biaya variabel. Biayanya berubah sesuai dengan aktivitas perusahaan. Sementara untuk biaya abonemen listriknya itu tidak berubah walaupun biaya pemakaian listriknya berubah. Jadi untuk biaya abonemen listriknya itu masuk dalam kategori biaya tetap, tidak terpengaruh pada aktivitas perusahaan. Jadi biaya listrik itu tergolong dalam kategori biaya campuran. Ada unsur biaya variabel, ada unsur biaya tetapnya dalam satu komponen biaya. Kemudian untuk metode pemisahan biaya campuran, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk memisahkan biaya campuran. Yang pertama adalah metode tinggi rendah atau high low method, yaitu dengan memilih terlebih dahulu dua titik terendah dan titik tertinggi. Di mana titik terendah di sini menunjukkan aktivitas terendah dan titik tertinggi adalah aktivitas tertinggi dalam perusahaan. Untuk mencair rumusnya seperti ini. Jadi VC, biaya variabel, adalah perubahan biaya dibagi perubahan aktivitas. Perubahan biaya itu adalah biaya tertinggi dikurangi biaya terendah dibagi aktivitas tertinggi dikurangi aktivitas terendah. Sedangkan fixed cost-nya, biaya tetapnya adalah total biaya campuran dikurangi biaya variabel. Jadi
Y2 dikurangi variable cost-nya, atau sama dengan Y1 dikurangi variable cost, sehingga persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX. Jadi ini untuk mencari atau menggunakan metode pemisahan biaya campuran untuk memisahkan biaya variabel dan biaya tetap pada biaya campuran. Yang kedua, metode biaya berjaga. Metode pemisahan biaya campuran dengan cara menghitung berapa biaya yang harus tetap dikeluarkan seandainya perusahaan ditutup untuk sementara. Jadi, volume produksinya sama dengan 0. Untuk mencari rumus biaya tersebut digunakan persamaan perubahan biaya sama dengan Y2 min Y1 atau bisa disebut sebagai visit cost. Sedangkan variable cost-nya adalah Y2 dikurangi perubahan biaya. Y2 dikurangi Y2 min Y1 atau Y2 dikurangi fixed cost. Sehingga variable cost per jamnya adalah variable cost dibagi X2. Persamaannya sama, yaitu Y sama dengan A plus BX. Ini untuk metode yang kedua. Sedangkan untuk metode yang ketiga, yaitu metode kuadrat terkecil, metode untuk memisahkan biaya dengan cara menghitung besarnya deviasi dengan pertama-tama mengkuadratkan setiap deviasi, kemudian menjumlahkan deviasi kuadrat tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Jadi untuk rumusnya sama Y sama dengan A plus BX, di mana untuk mencari B sama dengan N sigma XY min sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat, dan yang A-nya adalah sigma Y min B sigma X per N. Jadi di sini nanti kita buat tabel, jadi ada tahunnya, kemudian ada X, ada Y, kemudian ada X kuadrat, Y kuadrat, XY, kemudian nanti di total atau di sigma, baru bisa mencari nilai A dan B. Dan tahap terakhirnya baru mencari persamaannya, Y sama dengan A plus BX. Jadi di sini metode sepertinya kalian pernah menempuh di mata kuliah. Kalau nggak salah, mungkin di metode penelitian atau di anggaran perusahaan itu ada rumus untuk metode kuadrat terkecil. Jadi rumusnya Y sama dengan A plus BX. Nah, di sini saya beri soal untuk penentuan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Jadi dalam perusahaan nanti kalian diminta untuk memisahkan mana yang masuk dalam kategori biaya bahan baku langsung, dalam kategori biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kalian pisahkan klasifikasikan menurut 3 kategori biaya tersebut, kemudian setelah itu baru buat laporan keuangannya. Misal contohnya seperti ini, yaitu Burger atau suatu perusahaan burger memproduksi dan menjual hamburger ukuran 1/4 pound. Setiap burger dijual 1,5 US dollar selama bulan Desember. Selama bulan Desember di sini Pops Burger menjual 10.000 burger rata-rata setiap bulan. Restoran ini memperkerjakan juru masak, pelayan, dan seorang supervisor. Semua juru masak dan pelayan adalah pekerja paruh waktu. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan permintaan. Permintaan bervariasi berdasarkan mingguan dan bulanan. Seorang petugas kebersihan disewa untuk membersihkan gedung. Biaya berikut terjadi pada bulan Desember. Nah, ini untuk pos biaya selama bulan Desember, dari biaya utilitas sampai yang terakhir gaji supervisor. Nah, dari biaya ini kalian diminta 2 hal. Yang pertama, klasifikasikan biaya
Pops Burger selama bulan Desember menjadi dalam kategori 3 biaya. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, 5 ya. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, penjualan, dan administrasi. Kemudian setelah selesai, kalian diminta yang kedua, susunlah laporan laba rugi pembiayaan untuk bulan Desember Pops Burger. Jadi, diminta dua hal, yaitu klasifikasi biaya, yang kedua itu membuat laporan keuangan dalam bentuk laporan laba ruginya. Jadi di sini adalah tugas kalian, nanti dikumpulkan, ada deadline-nya, saya beri waktu maksimal seminggu, kalian kumpulkan melalui Classroom, nanti ada form khusus tugas untuk bab 2, nanti kalian dikumpulkan di situ sudah ada ketentuan pengumpulan tugasnya seperti apa, format tugasnya seperti apa, dan deadline-nya sampai kapan, nanti kalian tinggal cek di situ. Dan untuk materi bab 2, silahkan kalian pelajari, kalian pahami. Kalau misalkan ada poin-poin yang tidak dipahami atau kurang jelas, kalian bisa tanyakan di forum Classroom. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk bab 2. Selanjutnya, silahkan dipelajari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.